Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai karunia nikmat kepada kita semua, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di dunia berkat nikmat-nikmat tersebut. Kita menjalani ibadah kita di dunia untuk bekal kita di akhirat dengan nikmat-nikmat tersebut. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang rasul yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman yang penuh kegelapan, zaman yang penuh kejahiliahan, zaman yang penuh kebodohan, kepada zaman yang terang benderang ini penuh cahaya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febian Syah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Al-Mahbubiyah, ingin menyampaikan satu teori atau satu pembelajaran, yaitu berupa teori kecerdasan. Definisi kecerdasan dalam psikologi. Sejumlah para ahli menyatakan bahwa kecerdasan dalam psikologi adalah sebagai suatu kemampuan yang mencakup berbagai karakteristik seseorang, keahlian seseorang, dan bakat seseorang. Sementara ahli lainnya juga menyatakan bahwa kecerdasan sebagai suatu kemampuan yang spesifik. Yang di sini saya ingin menjelaskan ada 4 teori dari kecerdasan. Macam-macam teori psikologi kecerdasan. Apa saja? Yang pertama, general intelligence. Teori ini dicetuskan oleh Charles Spearman tahun 1904. Yang mengatakan bahwa kecerdasan yang dikenal sebagai G-faktor atau faktor G mengacu pada adanya kapasitas mental seseorang yang luas yang mempengaruhi kinerja pada ukuran kemampuan yang kognitif. Yang kedua, primary mental abilities. Berbeda dengan Spearman, Louis J. Truscott pada buku Psikologi Kecerdasan yang ditulisnya pada tahun 1938 mengatakan bahwa kecerdasan seseorang itu tidak bisa digeneralisasi. Yang ketiga, theory of multiple intelligence. Mungkin teori ini yang telah banyak kita dengar, sering kita dengar, yaitu pencetusnya Howard Gardner pada tahun 1993 mencetuskan teori ini, theory of multiple intelligence, merumuskan bahwa macam-macam kecerdasan seseorang itu dibagi menjadi 8 jenis. Apa saja 8 jenis itu? 1. Kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik yaitu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh Anda dan menangani objek dengan terampil. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kapasitas untuk mendeteksi dan merespon dengan tepat suasana hati seseorang, motivasi seseorang, dan keinginan orang lain itu. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal. Berbeda dengan interpersonal tadi, intrapersonal ini adalah kapasitas untuk menjadi sadar diri dan selaras dengan perasaan, nilai, kepercayaan, dan proses berpikir batin seseorang. Yang keempat, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini adalah kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan abstrak yang bisa membedakan pola logis atau numerik. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai ritme, nada, dan timbre. Yang keenam, kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan hewan, mengkategorikan tumbuhan, dan mengkategorikan benda lain yang ada di alam sekitar.
Yang ketujuh adalah kecerdasan verbal linguistik. Verbal linguistik adalah keterampilan verbal yang berkembang biak, yang berkembang baik, dan kepekaan terhadap bunyi, makna, dan ritme kata. Yang ke-8, yang terakhir, yang ke-8 adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kapasitas untuk berpikir dalam gambar, untuk memvisualisasikan secara akurat dan abstrak. Itu adalah 8 jenis teori dari Howard Gardner. Lanjut teori kecerdasan yang keempat, Tiarchik Theory of Intelligence. Teori kecerdasan terakhir datang dari Robert Sternberg tahun 1985. Sternberg mendefinisikan kecerdasan sebagai aktivitas mental yang diarahkan pada adaptasi yang bertujuan seleksi dan pembentukan lingkungan dunia nyata yang relevan dengan kehidupan seseorang. Sternberg setuju dengan pernyataan Howard Gardner yang menyatakan bahwa kecerdasan jauh lebih luas daripada satu kemampuan umum. Lebih jauh lagi, ia menyarankan bahwa beberapa jenis kecerdasan Howard Gardner itu lebih baik dipandang sebagai bakat individu seseorang. Kiranya itu saja teori kecerdasan yang bisa saya pahami. Lebih kurangnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon maaf, karena yang salah datang dari diri saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.